Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismi Muhammad Riko Saputra, Wina tempat Palembang. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan untuk bisa kumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tak lupa tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang lebih membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni dinul Islam. Saat Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kota Mekah, jantung Jaziratul Arab. Ketika itu bangsa Arab sudah mengenal bulan, hari, tanggal, dan kalender. Satu yang tidak mereka kenal, yaitu tahun. Oleh karena itu, mereka masih menggunakan tahun menggunakan peristiwa-peristiwa besar. Ketika Rasulullah SAW datang, maka yang sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab saat itu, dia dibiarkan begitu saja. Asal tidak bertentangan dengan syariat. Penggunaan nama-nama hari, bulan dibiarkan begitu saja oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diubah. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan hari, tanggal, dan bulan tersebut yang bertentangan dengan dasar-dasar keislaman, prinsip-prinsip syariat itu yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benahi. Perhatikan sebagai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, La adwa wala tibarota wala khamasa wala syafara. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan tiar, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malam karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5757 dan Muslim nomor 2220. Ketika Islam menyebar sampai ke bumi Nusantara di tanah Jawa, di Wafa ini, kalender yang berlaku adalah kalender Saka, ciptakan Aji Saka dari negeri Hindustan. Di abad ke-17, pada zaman Sultan Agung Mataram Islam, kalender Islam yang datang dari Jazirah Arab dipadukan dengan kalender yang berlaku di negeri kita. Kalender Jawa ketika itu, maka muncullah kalender Arab yang berbau kejawaan. Adat-adat bangsa Jawa kala itu masih bertongkol. Mereka masih memahami bahwasanya bulan Muharram yang diistilahkan dengan bulan Syuro itu sebagai bulan keramat. Waktunya bagi orang-orang sakti untuk mencuri keris-keris mereka. Mereka meyakini bahwa bulan itu adalah bulan sial. Siapapun yang menyelenggarakan acara-acara besar pada bulan itu pasti akan rusak. Dan mereka juga meyakini bahwa bulan itu memiliki keramat ini dan itu yang juga harus dikikis dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman. Satu, bulan mulia. Ketahuilah jamaah muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, ya orang Jawa menyebutnya dengan bulan Syuro. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu dari 4 bulan yang mulia. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andu tasyuhri indallahi kita asyara syahrafi kitabullahi yawma khalaqas samawati wal ard dominha ariyatan hulu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan Muharram. 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Keempat bulan itu adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Allah yang kedua, Rasulullah SAW menyadarkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda,
absolutiyati jada'aro madana syahrullahi muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sudah maklum bahwa segala sesuatu yang disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sifat, maka dia adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Semacam tangan Allah Subhanahu wa taala, jika itu makhluk maka itu adalah idofam syara, menunjukkan kemuliaan makhluk yang disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam Baitullah dan lain-lain. Di dalam hadis tadi adalah syahrullah, bulan Allah, menunjukkan kemuliaannya. Dan pada bulan Muharram ini terdapat satu hari yang agung, yakni hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang mana jika berpuasa pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Bulan ini adalah bulan mulia, maka hendaknya seorang muslim melakukan aktivitas kebajikan. Pada bulan ini, apa saja yang Rasulullah SAW syariatkan untuk kita kerjakan untuk di bulan yang agung ini. Perbanyak amal solih, hindari maksiat. Yang pertama, perbanyak amal solih. Yang kedua, hindari maksiat. Karena ini adalah bagian dari bulan-bulan haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 12 bulan dan 4 bulan haram tadi, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, talikani nu'aimu fala tadani amma fihi anfusaku. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Keberadaan keempat bulan tersebut masuk ke dalam tatanan agama yang agung, maka jangan sampai kalian berbuat kejahatan, menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Dan sudah sering para ulama sampaikan bahwasanya amal kebajikan yang kita lakukan di waktu-waktu mulia itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lain. Kebalikannya, amal kejahatan yang kita lakukan di waktu-waktu mulia itu lebih besar dosanya dibandingkan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lain. Yang ketiga, memperbanyak puasa. Bukan berarti puasa sebelum penuh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fama ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaqmala siyama syari'il Ramadan." Aku tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna di bulan penuh selain yang bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absolu siyami ti'na Ramadan syahrullahi Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Muslim nomor 1163 dan Abu Hurairah. Dan dari bulan tersebut yang paling mulia dan berharga adalah puasa pada hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, "Yukafiru nautumadiyah." Puasa Asyura akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menggunakan hari-hari agung dan mulia untuk menambah amal kebaikan kita sebelum nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ceramah yang singkat ini, dai yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa membimbing kita ke jalan yang Allah, dunia dan akhirat. Mungkin itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.